Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pugu Pramuditya, NIM 200803102044 dari D3 Administrasi Keuangan Universitas Jember. Saya akan menjelaskan kegiatan bank umum. Apa saja sebenarnya kegiatan bank umum? Mari kita masuk ke penjelasannya. Kegiatan bank umum yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat atau funding. Maksud dari funding ini merupakan kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposit, atau surat berharga. Dalam menghimpun dana atau funding, diupayakan untuk direncanakan dengan matang supaya menarik minat masyarakat untuk bergabung dengan koperasi. Dalam melakukan kegiatannya sehari-hari, bank harus mempunyai dana agar dapat memberikan kredit kepada masyarakat. Dana tersebut dapat diperoleh dari pemilik bank atau pemegang saham, pemerintah, Bank Indonesia, pihak-pihak di luar negeri, maupun di dalam negeri. Karena pada prinsipnya, menurut Syaifuddin 2007, bank dapat diartikan sebagai lembaga yang memediasi antara pihak surplus dana dengan pihak defisit dana. Pihak surplus dana adalah masyarakat yang memiliki uang lebih yang dapat disimpan di bank dalam bentuk giro, deposit, dan tabungan. Sedangkan pihak defisit dana adalah meminjam di bank dalam bentuk kredit atau loan. Contohnya yaitu yang pertama, simpanan giro atau demand deposit. Merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilet giro. Yang kedua ada simpanan tabungan atau saving deposit. Merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Yang ketiga ada simpanan deposit atau time deposit. Merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu atau jatuh tempo. Kegiatan bank umum yang kedua yaitu menyalurkan dana dari masyarakat atau lending. Dilihat dari jenis kegunaannya meliputi yang pertama kredit investasi. Merupakan kredit yang biasa diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Yang kedua, kredit modal kerja. Merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Dilihat dari tujuan kredit meliputi yang pertama ada kredit produktif. Kredit produktif merupakan kredit yang dapat berupa investasi, modal kerja, atau perdagangan. Yang kedua ada kredit konsumtif. Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi. Yang ketiga ada kredit perdagangan. Merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka memperlancar atau memperluas atau memperbesar kegiatan perdagangannya. Dilihat dari segi jangka waktu meliputi yang pertama ada kredit jangka pendek. Kredit jangka pendek ini biasanya memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun. Yang kedua ada kredit jangka menengah. Kredit jangka menengah ini memiliki jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 sampai 3 tahun. Yang ketiga ada kredit jangka panjang. Merupakan kredit yang memiliki jangka kreditnya di atas 3 atau 5 tahun. Dilihat dari tujuan kredit meliputi yang pertama ada kredit dengan jaminan. Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Yang kedua ada kredit tanpa jaminan. Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kegiatan bank umum yang ketiga ialah memberikan jasa-jasa bank lainnya. Di dalam memberikan jasa-jasa bank lainnya, yang pertama ada kiriman uang atau transfer. Kiriman uang adalah jasa pengirim uang lewat bank. Pengiriman uang dapat dilakukan pada bank yang sama atau pada bank yang berlainan.
Pengiriman juga bisa dilakukan dengan tujuan dalam kota, atau luar negeri. Khusus pengiriman ke luar negeri harus melalui bank devisa. Kepada nasabah yang mengirim dikenakan biaya kirim yang besarnya tergantung kebijakan bank masing-masing. Pertimbangan pada umumnya, biaya kirim akan lebih mahal jika yang ditransfer berbeda banknya. Yang kedua ada clearing. Clearing adalah penagihan warkat atau surat berharga, contohnya seperti cek atau bilet giro, yang berasal dari dalam kota. Proses penagihannya biasanya hanya membutuhkan waktu 1 hari saja. Besarnya penagihan juga tergantung kebijakan bank yang bersangkutan. Yang ketiga ada inkaso atau collection. Inkaso adalah penagihan warkat atau surat-surat berharga seperti cek atau bilet giro yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Proses penagihan inkaso biasanya membutuhkan waktu 1 minggu, 1 bulan, tergantung dari jarak lokasi penagihan. Biaya penagihan tergantung kebijakan kepada bank yang bersangkutan. Yang keempat ada Safe Deposit Box. Safe Deposit Box adalah pelayanan jasa bank yang memberikan layanan penyewaan box atau tempat menyimpan barang-barang atau surat berharga milik nasabah suatu bank. Barang-barang berharga yang dititipkan dengan menggunakan safe deposit box akan aman dari bahaya pencurian atau kebakaran. Nasabah yang menggunakan jasa ini akan dikenakan biaya sewa, yang jumlahnya tergantung kebijakan pihak bank. Yang kelima ada bank card atau kartu kredit. Bank card sendiri atau yang lebih populer dengan sebutan kartu kredit atau juga uang plastik adalah kartu yang dapat digunakan untuk mengambil uang tunai atau digunakan untuk membayar sejumlah barang yang dibeli, biasanya pada supermarket. Nasabah yang menggunakan jasa layanan ini harus membayar iuran tahunan yang jumlahnya sesuai dengan perjanjian dengan pihak bank. Setiap pembelanjaan memiliki tenggang waktu, pelunasan dan dikenakan bunga dari jumlah uang yang telah dibelanjakan apabila melewati waktu yang telah ditentukan. Kegiatan bank umum yang ke-11 yaitu menerima setoran-setoran. Jenis layanan ini adalah yang paling sering dimanfaatkan oleh nasabah. Keuntungannya adalah lebih praktis dan aman. Dalam hal ini, bank membantu nasabah dalam rangka menampung setoran dari berbagai tempat, di antaranya pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran air, pembayaran listrik, dan pembayaran uang kuliah. Yang ke-12 yaitu melayani pembayaran. Sama halnya dengan menerima setoran, bank juga melayani pembayaran seperti yang diperintahkan oleh nasabahnya, seperti membayar gaji, pensiunan, dan honorarium, pembayaran dividen, pembayaran kupon, pembayaran hadiah atau bonus.